Mempertahankan rumah tangga agar tetap utuh adalah pekerjaan yang memang susah untuk dilakukan. Namun jika berhasil, akan ada balasan yang setimpal untuk itu. Tapi, kebanyakan orang tidak bisa mempertahankan rumah tangganya hingga berujung perceraian. Kalau sudah begini, akan ada hati yang mudah dimasuki oleh orang lain. Ya, seperti kisah keluarga yang ada di film ini. Film dengan judul Hold My Hand yang dirilis pada tahun 2022 yang lalu akan menceritakan kisah mereka. Maya adalah wanita yang usianya hampir 40 tahun. Dia memiliki suami bernama Claes dan anak laki-laki yang menginjak masa puber bernama Magnus. Sudah lebih 20 tahun usia pernikahan mereka dan sepertinya mereka terlihat baik-baik aja. Kebersamaan mereka hampir tak terpisahkan, terutama bagi Maya. Jujur, dia tidak bisa jauh-jauh dari suaminya. Kalau sudah ditinggal dinas, Maya seperti orang galau yang kehilangan arah. Ya, meskipun Maya juga bekerja menjadi seorang dokter spesialis jantung, namun yang namanya wanita tetaplah wanita. Di kantor, dia memiliki sahabat yang sampai saat ini juga masih jomblo. Namanya adalah Signe. Sikap idealisnya membuat Signe tidak kunjung menikah. Tapi dia yakin kalau suatu hari nanti, sinar mentari akan menerangi hidupnya dan memberikan jodoh untuknya. Sampai beberapa hari kemudian, Claes akhirnya pulang dari dinas. Seperti biasa, Maya menjemputnya dengan gembira di bandara. Namun sampai di sini sepertinya ada yang berbeda dari suaminya tersebut. Biasanya dia banyak ngoceh tentang pekerjaannya pada Maya, tapi kali ini tidak. Bahkan dia juga menolak diajak makan bersama kala itu. Claes meminta Maya memberitakan mobilnya lalu mengatakan kalau dia ingin bercerai. Maya mengira kalau suaminya sedang bercanda, tapi nyatanya dia serius. Usia pernikahan mereka sudah mencapai 20 tahun, tapi Claes dengan mudahnya ingin minta cerai. Claes menyadari kalau dia salah. Dia jujur kalau ada wanita lain di hidupnya, dan hal itu sudah berjalan beberapa bulan belakangan ini. Claes lalu turun dari mobil dan berjalan menuju suatu rumah. Dia ketemuan sama seorang wanita bernama Susan. Ya, Susan adalah wanita lain yang dibicarakan Claes. Mulai dari situ Claes tidak lagi tinggal bersama mereka. Dia berbicara pada Magnus, menjelaskan apa yang terjadi. Tentu saja Magnus agak shock mendengarnya. Maya mencoba memberikan pengertian berharap Magnus bisa menerima kenyataan. Ya, perkenalan kehidupan Maya berubah semenjak pisah ranjang sama Claes. Apalagi terkadang Magnus juga sering ke rumah ayahnya. Claes sudah menyelesaikan administrasi perceraian. Kini tinggal Maya. Claes berharap Maya mengerti. Sahabat Maya juga ikut merasakan kepedihannya. Dia mengerti dan yakin kalau semua ini pasti ada maksudnya. Malam itu Maya benar-benar dibuat galau. Di satu sisi dia tidak ingin mengisi formulir perceraian online karena dia masih mencintai Claes. Namun di satu sisi Claes sudah berubah dan ingin secepatnya bercerai. Tidak ingin pusing berlarut-larut, dia mengajak Signe main ke kafe. Di sana dia tidak sengaja ketemu sama mantan pasiennya dulu, seorang pemuda 25 tahun bernama Andreas. Signe tahu kalau ini bakalan panjang, jadi dia melipir meninggalkan mereka berdua. Ya, pada akhirnya Andreas mengajak Maya main ke apartemennya, melanjutkan obrolan sambil minum-minum. Tapi di sini mereka malah kebablasan dan terjadilah permantapan. Semenjak itu mereka jadi makin akrab. Ada benih-benih cinta di antara mereka, terutama Andreas. Perlahan juga Maya sudah bisa memperlihatkan senyumannya kembali. Ya, biasanya kalau ditinggal anaknya jalan, dia akan kesepian. Tapi ini malah sebaliknya. Maya dan Andreas kini bak pasangan anak muda. Mereka jalan-jalan dan ujung-ujungnya permantapan. Maya benar-benar merasakan hidup kembali, seperti memulai kembali kehidupan yang baru bersama Andreas. Meskipun Maya belum resmi bercerai dan dia belum menikah dengan Andreas, namun dia membutuhkan ini. Suatu hari Claes datang ke rumah ingin menjemput Magnus. Di sini dia mengatakan pada Maya kalau dia akan menjual rumah yang ditempati Maya. Ya, rumah itu masih atas nama Claes. Tentu saja Maya sedikit tidak terima. Mau tinggal di mana mereka nanti? Maya lantas pergi ke pengacaranya meminta bantuan atas hak rumah tersebut. Sayang, hasilnya sia-sia. Jadi, Claes ternyata memiliki hutang di perusahaan tempat ia bekerja. Nilainya hampir sama dengan harga jual rumah tersebut. Jadi jika rumah itu terjual, hasil akan digunakan Claes untuk melunasi hutangnya, sementara Maya tidak dapat apa-apa.
Maya kembali dipusingkan akan hal ini. Belum lagi ketika ia pulang ada Andres di sana lagi main game online sama anaknya. Maya terkejut sambil mengatakan kalau Andreas tidak boleh berada di sini. Bagaimana jadinya nanti kalau ketahuan sama Claes? Namun Andreas cukup cerdas. Dia membuat Maya nyaman dengan menyalakan musik sambil mengajaknya menari-nari. Tapi aksi mereka dilihat oleh Magnus. Dari sini mungkin Magnus agak sedikit kecewa. Hingga keesokan harinya, Maya mendatangi Andreas yang lagi olahraga sama teman-temannya. Di sini tiba-tiba Maya bilang kalau sepertinya hubungan mereka tidak bisa dilanjutkan. Lebih baik Andreas mencari wanita yang seumuran dengannya. Ya, Andreas marah dan kesal. Padahal dia tulus mencintai Maya. Namun apa daya, sepertinya memang Maya yang ingin menjauh. Alhasil Andreas pergi dengan perasaan yang sangat kesal. Maya melakukan itu karena rumah yang ia tempati akan dijual. Dengan kata lain, mungkin Maya tidak akan punya tempat tinggal dan tidak punya apa-apa lagi. 6 bulan berlalu, rumah itu pun akhirnya hampir pasti terjual. Beberapa orang sudah ada yang menawarnya. Dan Maya kembali seperti orang yang kehilangan arah. Mabuk-mabukan sendiri lalu mengunjungi Andreas di apartemennya. Sayang, Andreas sudah punya gandengan. Ini semua adalah permintaan Maya. Jadi Andreas tidak bisa kembali padanya. Belum lagi keesokan harinya saat nginep di rumah Signe, dia melihat ada cincin di jari manisnya. Ya, Signe dan kekasihnya resmi bertunangan dan akan menikah sebentar lagi. Itu artinya mungkin Maya juga akan kehilangan sahabat. Maya memang benar-benar sedang terpuruk, namun dia tidak ingin hal itu terus-terusan terjadi. Beberapa bulan kemudian rumah itu akhirnya terjual. Kala itu Maya dibantu oleh Claes mempersiapkan meja-meja yang nantinya untuk merayakan kelulusan Magnus. Mereka telah hidup bersama selama 20 tahun. Perasaan saling menyayangi tentu masih ada. Ya, Claes masih menyimpan perasaan itu pada Maya. Berbulan-bulan pisah ranjang dengannya membuat perasaan ingin memiliki muncul kembali. Karena mereka sama-sama baper, akhirnya Claes menginap semalam di sana dan melakukan permantapan. Ya, malam itu adalah malam yang indah bagi mereka. Hingga hari yang ditunggu-tunggu akhirnya telah tiba. Magnus kini telah lulus. Orang-orang sudah pada datang dan acara sudah dimulai. Magnus memberikan sambutan dan kata-kata yang menyentuh untuk kedua orang tuanya. Meskipun mereka sudah tidak bersama lagi, Magnus tetap memiliki orang tua yang utuh. Hanya aja tidak serumah. Pertemuan mereka hari itu tampaknya membuat Claes jadi goyah. Dia memang masih mencintai Maya. Namun perceraian tidak dapat dibatalkan. Mereka kini memutuskan hidup masing-masing. Mungkin dalam benak Claes, dia menyesal dan merasa bersalah. Tapi hidup harus terus berjalan. Begitu juga dengan Andreas. Maya akan tetap menjadi temannya. Atau bila perlu, dia bisa menjadi mentornya. Dan itu lebih baik. Tidak ada dendam atau perasaan baper di antara mereka. Itulah tidak alur cerita film Hold My Hand. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggal nge-like dan sampai jumpa